Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Selamat datang di video pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam bersama saya Babang Muhammad Muti Al-Hafid. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang haji dan tata cara ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baiklah adik-adik semua, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu haji. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya melaksanakan ibadah haji. Seterusnya kita akan membahas tentang syarat-syarat ibadah haji dan rukun-rukun ibadah haji. Menurut bahasa, haji mempunyai arti menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji mempunyai arti sengaja menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Waktu tertentu yang dimaksud yaitu mulai dari bulan Syawal sampai dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun kewajiban melaksanakan ibadah haji itu hanya satu kali. Sedangkan jika melakukannya lebih dari satu kali, maka hukumnya itu sunnah. Sebelum kita melanjutkan tentang syarat haji, kita harus mengetahui tentang apa itu syarat. Syarat adalah perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melaksanakannya itu ibadah. Berarti kalau syarat haji berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban seseorang untuk ibadah tersebut akan gugur. Syarat haji terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syarat syahnya haji, yang kedua adalah syarat wajibnya haji. Syarat sahnya haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat itu adalah ada muhrimnya bagi wanita, dan yang kelima adalah mampu dalam hal biaya kesehatan, keamanan, dan nafkah untuk keluarganya. Sedangkan syarat wajibnya haji itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah merdeka. Rukun adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah tersebut. Apabila salah satu rukun tidak dikerjakan, maka ibadah tersebut tidak sah. Adapun untuk rukun haji itu ada 4. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah hukuk, dan yang ketiga adalah tawaf. Terakhir adalah sa'i. Nah adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi kita kali ini? Kalau sudah dipahami, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang tata cara ibadah haji.
supaya adik-adik semua lebih mengerti dan lebih mudah memahami, kita pelajari materi selanjutnya lewat video. Selamat menyaksikan. Tata cara haji dimulai dengan berniat dan memakai pakaian ihram di mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah haji dimulai dengan mandi, memakai pakaian ihram, berwudu, dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian berniat dengan mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah haji dilarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian biasa, dilarang memakai pakaian yang menutup mata kaki, dilarang memakai topi atau peci. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan penutup wajah. Sementara larangan secara bersamaan bagi pria dan wanita memakai wangi-wangian, menggunting kuku atau mencabut bulu, berburu, menikahkan atau ditikahkan atau melamar, berhubungan intim, mencaci, berkata kotor atau bertengkar, mencabuti tanaman di sekitar. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk membaca talbiyah. Adapun bacaannya itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sungguhnya segalanya puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tiada ada sekutu bagimu. Langkah selanjutnya bagi jamaah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai fajar, yaitu pada hari nahar atau hari menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu salat jamaah takdim dan qosyar zuhur asyar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, salat jamaah takdim dan qosyar maghrib isya. Selanjutnya yaitu mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini cukup dilakukan di antara tengah malam sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir. Tergantung pada jamaah akan berapa malam berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah jumroh Aqobah atau melempar jumroh. Melempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha dengan 7 butir kerikil. Tahap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil. Tahap selanjutnya yaitu tahallul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bersyukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur gundul, sedangkan untuk wanita dicukur ala kadarnya saja. Setelah tahallul boleh mengenakan pakaian biasa dan melakukan semua hal yang dilarang ketika ihram. Tahap selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan untuk berwudu. Jamaah boleh masuk ke pintu mana saja. Masjidil Haram, jamaah disarankan membaca doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah itu jamaah turun dan menuju ke tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf di garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad. Dalam putaran tawaf, jamaah pria putaran 1-3 dianjurkan untuk lari-lari kecil, putaran 4-7 jalan biasa. Untuk jamaah wanita tidak ada lari-lari kecil. Sepanjang tawaf dianjurkan membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Yang selalu dibaca Rasulullah adalah doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahap selanjutnya yaitu sa'i, yaitu berjalan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Untuk perhitungannya adalah dari Sofa ke Marwah 1 dan Marwah ke Sofa 1
dan seterusnya. Sehingga kami dapat memberikan salam di depan rumah suci Nabi-Mu ya Allah. Ya Rabb, seandainya kami tidak sempat untuk berziarah kepada Nabi-Mu, sedang ajal kami telah tiba ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, Tahap selanjutnya yaitu melontar jumroh. kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di bawah perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, berikan kesempatan buat diri kami agar dapat menatap wajah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat memegang lembutnya tangan Nabi. Dan tahap terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Ya Allah, jangan kau sia-siakan permintaan kami. Ampunilah dosa kami. Semua tadi kita sudah mempelajari tentang haji dan tata cara haji. Dimulai kita mempelajari tentang apa itu haji, terus bagaimana hukumnya haji, syarat-syaratnya haji, dan rukunnya haji. Terakhir kita melihat tentang tata caranya ibadah haji. Itu semua adik-adik materi video pembelajaran untuk kali ini. Sebelum saya tutup, saya mempunyai pantun untuk adik-adik semua. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar para adik-adik semua, semoga kita semangat. Demikian saya Babang Muhammad Muti Al-Hafid. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semua, don't forget to like, comment, and subscribe.